Pulau kecil dan indah, pulau surga yang dengan pesona keindahan alam dan keunikan budayanya telah memikat hati dunia untuk berkunjung ke pulau ini. Bali telah banyak dikunjungi pelancong dari mancanegara sejak tahun 1920-an ketika masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Lebih dari setengah abad terakhir, pariwisata telah menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Industri pariwisata pula yang telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi Bali hingga selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga di tahun 2019, industri pariwisata berkontribusi sangat dominan yang menurut hitungan BPS Provinsi Bali yaitu sebesar 50,2% dari keseluruhan perekonomian di Bali. Perkembangan pesat industri pariwisata Bali adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Namun, dari semula sudah banyak yang menyadari bahwa menggantungkan nasib perekonomian Bali hanya pada satu industri pariwisata saja telah menempatkan kita pada posisi yang rawan dan rentan. Seperti hiasan bijak yang mengatakan, jangan menaruh semua telur kita pada satu keranjang. Sedikit menilik ke belakang, gangguan terhadap industri pariwisata sudah kerap kali terjadi. Terorisme, wabah flu burung, SARS, erupsi Gunung Agung, dan gangguan lain berpengaruh besar terhadap perekonomian Bali. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan masuk ke Indonesia pada tahun 2020 kemudian benar-benar menghadirkan kegetiran yang teramat sangat. Pariwisata menjadi industri yang paling terkena dampak. Pariwisata Bali mati suri. Hotel, restoran, dan objek wisata harus ditutup. Puluhan bahkan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Ekonomi Bali pun kemudian luluh lantah dengan kontraksi yang hebat sejak awal tahun 2020 hingga kini. Kontraksi terdalam bahkan menyentuh minus 12,32% yang terjadi di kuartal 3 tahun 2020. Ini menempatkan Bali sebagai daerah yang mengalami kontraksi ekonomi paling dalam di Indonesia. Kini, hampir 1,5 tahun sejak kehadiran pandemi, kondisi Bali masih sangat terpuruk dan belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang lebih baik. Di titik ini, kita bersama sudah semestinya memikirkan kembali seperti apakah masa depan Bali kelak? Apakah cukup dengan menunggu pariwisata kita pulih? Adakah inisiatif-inisiatif baru yang mampu kita lahirkan? Dan adakah sesuatu yang bisa kita mulai di hari ini untuk Bali yang lebih baik di masa depan? Kita bersama perlu mendefinisikan ulang masa depan Bali.